1 minute to better life. Konsekuensi beritakan dan ajarkan firman Tuhan adalah penderitaan, bahkan akan diperlakukan sebagai yang salah. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran hidup. Oke? Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Semua jadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
Jumpa kembali di Emisari Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema mengasihi Tuhan adalah melakukan firman seperti seorang prajurit militan. Jadi dalam mengasihi Tuhan kita mesti ngerti dulu gitu, apa sih arti yang sebenarnya dalam mengasihi Tuhan itu. Firman katakan mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan itu. Jadi apabila mulut kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan tapi dalam arti kata tidak melakukan firman Tuhan, yaitu bukan mengasihi Tuhan itu hanya perasaan kita, pikiran kita, kepengennya kita sendiri untuk mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan sebenarnya adalah Tuhan katakan, firman katakan melakukan firman Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan, ya bahkan seperti seorang prajurit yang militan, prajurit dalam arti kata yang benar-benar perang, ya, bukan cuman sebagai kayak semacam staf yang di kantor atau di belakang meja saja gitu. Jadi prajurit itu firman katakan prajurit yang benar-benar perang di lapangan gitu. Jadi kalau fungsi tentara mungkin bukan fungsi perwira yang atau jenderal yang di belakang meja, tapi benar-benar prajurit yang benar-benar di lapangannya gitu. Nah, konsekuensinya jelas firman katakan bahwa akan menghadapi penderitaan, bahkan bisa juga dianggap salah gitu oleh banyak orang gitu. Nah, ini untuk bisa masuk ke dalam, sharing ke dalam, teman-teman, saya coba kaitkan dulu impresi saya di kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasalnya 28, coba teman-teman cari kitab Matius pasal 28 ayatnya 16 sampai 20, teman-teman. Nah, ini judul di sini kalau di Alkitab, di kitab suci Nasrani, perintah untuk memberitakan Injil gitu. Jadi kalau saya universalkan, sebenarnya perintah untuk memberitakan firman Tuhan itu kalau bicara dari sisi universal gitu ya, dari semua gitu. Tapi kalau dari sisi Nasraninya disebutnya perintah untuk memberitakan Injil, perintah untuk memberitakan firman Tuhan gitu kan, sama aja gitu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, ini jadi kalau kita bicara melakukan firman, teman-teman, dalam kitab Matius 28 ini jelas gitu, kalau kita sudah dewasa rohani, ya kita akan mendapatkan satu peluang, satu kesempatan, satu tantangan gitu, bagaimana untuk memberitakan firman Tuhan kemana-mana, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini saja sudah terlihat ketika melihat Yesus, mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu gitu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu," nah ini mulai diperintahkan, Yesus perintahkan itu. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." gitu. Jadi jelas-jelas di sini firman Tuhan, kalau bicara universal dari kata Yesus di sini, kalau buat saya pribadi, saya coba larikan ke universal itu adalah ya firman Tuhan gitu. Bagaimana caranya firman Tuhan katakan supaya kita ya jadikanlah semua bangsa gitu, semua orang, jadikanlah semua orang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Intinya gitu, teman-teman, kalau kita bicara dari sisi universalnya gitu. Jadi bagaimana caranya firman Tuhan katakan supaya kita pergi ke semua bangsa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ingin begitu, firman Tuhan katakan ingin seperti itu, perintah-perintah seperti itu gitu. Nah, masalahnya apakah kita di hati kecil kita, di pengenalan pengertian dan di kehendak kita ada mengenal dan mengerti perintah dan peraturan Tuhan seperti ini gitu. Jadi saya khawatirnya boro-boro ngerti begitu gitu. Jangan-jangan membaca perintah untuk memberitakan firman Tuhan aja di kitab Matius 28 ya belum ngeh gitu, belum sampai merasa bahwa oh Tuhan
pengen seperti itu, Tuhan pengen kita melakukan seperti itu. Nah ini yang saya kadang-kadang bingung, jadi bagaimana ya orang yang sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun, bahkan sudah ngaku terima Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, taat akan Tuhan, takut akan Tuhan, tapi target akhirnya kok gak pernah nyampe ke titik ini gitu. Jadi boro-boro bagaimana pergi dan jadikanlah semua bangsa mengenal kebenaran firman Tuhan. Boro-boro begitu, ya melakukan firman Tuhan pun jangan-jangan tidak gitu. Nah ini kan jadi kacau semua gitu. Jadi kalau kita urut itu, kalau kita benar-benar urut dari awal gitu, saya khawatir sekali ada kelompok orang yang cuma bicara ya tidak percaya Tuhan. Lebih baik tidak percaya Tuhan daripada percaya Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi yang itu ya pasti jelek lah, tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya pasti jelek gitu. Tapi juga tidak kalah jeleknya dengan orang yang mengaku percaya Tuhan, mengaku mengenal Tuhan, tapi tidak sebenarnya prakteknya tidak benar-benar ya mengenal gitu. Ya cuman prakteknya mungkin sekedar tahu saja gitu, sekedar tahu Tuhan, percaya Tuhan dan tahu Tuhan. Kalau mengenal itu kan minimal sudah mengenal firman-Nya, teman-teman. Kalau kita bicara kita mengenal seseorang tanpa kita mempelajari background apa yang terjadi di orang tersebut, lah kita mau nyebut mengenal itu. Kalau kita baru ketemu di jalan 1 kali 2 kali, apa kita mau nyebut orang kita mengenal dia gitu? Alamatnya di mana kita nggak tahu, ini anaknya siapa nggak tahu, bapaknya siapa nggak tahu gitu, ini keluarganya siapa kita nggak ngerti, rumahnya di mana kita nggak ngerti, semua nggak ngerti semua. Gimana kita pengen ngomong bahwa kita kenal orang tersebut gitu. Nah begitupun dengan Tuhan kan, bagaimana kita sebut kita mengenal Tuhan apabila kita sama sekali tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Ya kita cuma bicara cuma tahu saja gitu. Ya sama aja bedanya apa kalau kita lihat Pak Jokowi misalnya gitu kan, kita kenal nggak sama Pak Jokowi? Kalau saya bilang saya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya cuma tahu bahwa dia presiden Indonesia gini, ya. Cuma saya tidak pernah gitu, jabat tangan tidak pernah. Saya bicara detail bagaimana ini itu saya belum pernah. Ya saya cuma tahu Pak Jokowi, saya tahu gitu dia presiden Indonesia, saya tahu presiden saya gitu, dia orang baik gitu kan, orang-orang yang benar-benar hebat gitu ya, tapi saya tidak mengenal lebih dalam lagi gitu, karena memang ketemu pun belum pernah, jabat tangan pun belum pernah gitu. Nah sama dengan Tuhan juga sama. Jadi kembali ke kita sendiri, keyakinan kita sendiri, kita mau nyebutnya ke Tuhan itu kita sudah kenal Tuhan atau kita hanya tahu Tuhan gitu. Nah itu kembali ke kita lagi. Apabila kita sudah, menurut saya apabila kita sudah sebut kita mengenal Tuhan, ya minimal kita sudah kenal firman-Nya, teman-teman. Ya firman Tuhan itu perintahan peraturkan apa gitu, firman itu janjikan apa, firman itu rancangannya dan kehendak Tuhan apa. Minimal kita harus tahu itu, teman-teman. Kalau kita tanpa tahu itu, bagaimana kita menyebut mengenal Tuhan itu? Nah ini yang saya tadi katakan, mengenal Tuhan pun belum gitu. Itu dari sisi mengenal Tuhan. Padahal kalau kita gali lebih dalam lagi, pengenalan akan Tuhan itu kan dari kemauan kita. Tapi kalau bicara kemampuan, pengertian akan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, itu nggak bisa dari kita sebatas kita mau mengenal gitu. Tapi kita harus mampu gitu, mampu mengerti. Nah untuk mampu mengerti harus ada Roh Tuhan yang dihidupkan di dalam roh kita supaya kita jadi mampu mengerti dalam pikiran, perasaan, kehendak yang sesuai dengan Tuhan, bukan dari pikiran, perasaan, kehendak yang dari kita. Kalau pikiran, perasaan, kehendak dari kita, banyaknya keyakinan, kita yakin sendiri. Ya kalau udah yakin yang tadi dibilang kan, ya tahu aja kita yakin, kita kenal gitu. Padahal kita nggak pernah baca firman secara benar-benar serius, tapi kita sebut kita udah kenal. Nah ini kan susah, teman-teman. Kalau kita bicara keyakinan diri kitanya seperti ini kan jadi repot, malah bisa mencelakakan kita gitu. Jadi saya ingatkan lagi, ya parameter kenal itu ya minimal kita mengenal firman-Nya gitu. Dan kalau kita mau lebih dalam lagi, tidak cuma cukup mengenal firman-Nya, tapi harus mengerti firman-Nya dari persepsinya, pikiran, perasaan Tuhan gitu. Pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan dari jiwa Tuhan gitu, bukan dari jiwa kita. Nah ini yang mesti diluruskan lagi. Dan Tuhan tidak cuma sebatas cuma kita mengenal dan mengerti saja. Yang Tuhan sebut dengan mengasihi Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan loh, bukan cuma mengenal, bukan cuma mengerti firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan. Nah itu
yang tadi saya katakan, setelah kita melakukan firman Tuhan gitu, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Jangan-jangan kita belum melakukan firman Tuhan. Nah, di Matius 28 ini udah lebih daripada melakukan, teman-teman. Ini sudah bicara bagaimana Tuhan perintahkan tidak cuma kita melakukan firman, tapi pergilah dan jadikanlah semua bangsa mengenal akan firman Tuhan. Jadi udah bukan cerita pribadi kita belajar mengenal firman Tuhan, bagaimana pribadi kita mengerti firman Tuhan, bagaimana pribadi kita melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan kehendaki kita itu melakukan firman Tuhan dengan yang lebih lanjut lagi, ya dengan pergi dan beritakan kebenaran firman Tuhan, jadikanlah semua bangsa mengenal-mengerti akan firman Tuhan itu. Ini apa ya? Ini udah bicara tingkat amanat yang agung dari Tuhan itu bagi kita gitu. Nah, ini yang saya khawatir kalau teman-teman nggak buru-buru belajar mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Nanti mau nyampe ke titik ini kapan gitu? Ya, kita mau mengasihi Tuhan dengan melakukan firman Tuhan yang ini gitu, yang di kitab Matius 28 teman-teman ayat 19 terus dicatat. Di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Gitu. Jadi ya gampangnya kalau bicara universal, pergilah dan jadikanlah semua bangsa mengenal dan melakukan firman Tuhan itu. Universalnya gitu. Nah, ini maksud saya, coba PR kita, homework kita masih banyak sekali. Jadi teman-teman jangan cuman stuck begitu, kayak apa yang ditunggu juga saya bingung. Apakah mencari materi duniawi terus menerus gitu? Ya bukan berarti kita tidak boleh mencari materi duniawi gitu. Tapi kan kita mesti tahu bahwa yang namanya Tuhan itu kan jadikan dunia ini kan hanya sebagai tempat proses, teman-teman. Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam alam akhirat yang kekal itu. Nah, cuman kita jangan terjebak seolah kita hidup sampai mati 70-80 tahun. Firman bilang ya kita terjebak hanya bagaimana cara hidup hanya sebatas di dunia ini saja gitu. Targetnya jangan-jangan hanya sebatas kesusahan duniawi saja gitu. Sebenarnya kan bukan itu yang Tuhan inginkan. Justru Tuhan ingatkan, apabila kita sukses duniawi terus-menerus tanpa ada halangan, yang dikhawatirkan oleh firman Tuhan atau oleh Tuhan itu adalah kita tidak berpikir, tidak punya arah gitu untuk masuk ke dalam yang Tuhan rancang kehendaki, yaitu keselamatan akhirat untuk di alam kekal yang nanti gitu. Nah, ini jadi saya ingetin teman-teman. Jadi urutannya banyak sekali. Ada orang yang percaya tapi sebenarnya tidak mengenal, cuma tahu doang. Ada yang cuma mengenal tapi tidak melakukan, tidak mengerti. Ada yang mengerti tapi tidak melakukan. Ada yang melakukan tapi tidak. Ya ini pergi dan jadikanlah, berarti jadi alat Tuhan, gampang itu kan, pergi dan jadilah alat Tuhan itu. Jadi bukan cuma cukup melakukan. Jadi kalau saya kembali urut lagi, berarti dari mulai percaya saja tidak cukup, ya tahu saja tidak cukup, kenal saja tidak cukup, mengerti saja tidak cukup, melakukan saja tidak cukup, ya harus memberitakan, menjadi alat Tuhan gitu. Itu yang Tuhan mau seperti itu. Jadi ada 6 tingkatan gitu. Nah, teman-teman ada di posisi mana? Ya, atau cuma sekedar percaya saja gitu, atau sekedar tahu, atau sudah kenal, apa sudah mengerti, atau sudah melakukan, atau sudah memang ya menjadi alat Tuhan. Ya, bagaimana untuk pergi dan memberitakan, kan, jadikanlah semua bangsa yang mengenal akan firman Tuhan itu. Jadi ada 6 tingkatan teman-teman. Kalau kita hitung secara random hari ini, pagi ini mendadak ini ya ada 6. Jadi cuman sekedar tidak cuma cukup percaya Tuhan, tidak cuma cukup tahu Tuhan, tidak cuma cukup kenal Tuhan, tidak cuma cukup melakukan firman Tuhan, tidak cukup ya ini apa, berarti kalau kok nggak kurang dari 6 ya. Percaya Tuhan, tidak cuma cukup tahu, tidak cukup kenal, tidak cukup mengerti, tidak cukup melakukan, tapi menjadi alat Tuhan, pergi dan jadikanlah semua bangsa mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Ini yang 6 teman. Jadi ada tingkat 6, ada 6 tingkatan. Teman-teman silakan seleksi sendiri, renungi sendiri posisi teman-teman ada di mana. Ini saya udah bicarakan di kitab Matius teman-teman, bahwa ada 6 tingkatan yang harus kita uber. Nah, kalau saya kaitkan dengan harus seperti prajurit itu, coba kita masuk ke dalam 2 Timotius teman-teman. 2 Timotius pasal 2 teman-teman. 2 Timotius pasal 2 ayatnya 1-13 teman-teman. Nah, ini perikopnya judulnya aja udah menyeramkan nih, panggilan untuk ikut menderita.
perikopnya aja sudah judulnya itu gitu. Nah ini saya coba baca teman-teman. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain gitu. Nah ini Tuhan ngarepin kita seperti itu teman-teman. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah ini udah di ayat 3-nya udah cantum gitu kok. Ya apabila kita mengasihi Tuhan, apabila kita ingin taat, takut melakukan firman Tuhan, konsekuensinya itu adalah ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus gitu. Jadi sudah firman Tuhan sudah katakan bahwa melakukan firman Tuhan itu ya konsekuensinya adalah penderitaan teman-teman. Jadi jangan parameternya melakukan firman itu mencari kesuksesan atau kebahagiaan, kebalik gitu. Jadi tanda-tanda kita benar di jalan Tuhan salah satunya penderitaan dalam hidup gitu. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Coba bayangin, apakah kita mau gitu? Nah kita kembali lagi, kalau kita tidak mempunyai iman, level iman percaya ke Tuhan di atas gitu, nggak mungkin teman-teman. Apakah mau seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya? Apa bukannya kita keberatan gitu? Apa bukannya kita juga sekarang tidak dalam posisi itu? Ya kita pasti sangat perhatikan kehidupan kita. Kita pasti perhatikan keluarga kita. Ya memang dunia pengennya seperti itu gitu. Sedangkan firman Tuhan katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya gitu. Jadi seolah-olah kalau bicara kita sebagai muridnya gitu, ya kita bisa percaya sama komandannya, komandannya ya Tuhan gitu. Ya komandannya adalah firman Tuhan. Ya kita bisa masuk ke situ tidak gitu. Seorang oragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang aku katakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena kalau cerita di Nasrani kan mungkin selalu kan yang namanya yang ditugaskan gitu untuk bicara sebagai nabi itu kan kalau kita sebut secara universal Yesus itu kan Nabi Isa teman-teman. Jadi kalau saya karena dasarnya dari Nasrani ya saya nyebutnya Nabi Isa gitu, Yesus kan. Tapi kalau misalnya kita sharing dengan teman-teman yang tidak Nasrani, ya nabinya kan beda-beda teman-teman. Kalau di Muslim kan Nabi Muhammad gitu kan, ya berarti ya panutannya Nabi Muhammad gitu. Nah adapun di misalnya Konghucu mungkin Nabi Konghucu gitu kan, ada seperti itu gitu. Meskipun saya tidak mengerti lebih dalam apa bedanya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Konghucu, saya belum pernah pelajari lebih detail. Cuma secara universal seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya nyebut di sini Nabi Isa, saya nyebut Yesus, saya nyebut Injil, ya berarti firman Tuhan yang dilakukan oleh, yang diperantarai oleh Nabi Isa gitu. Gampangnya gitu, supaya jadi persepsi keuniversalnya jadi mudah teman-teman. Nah ini perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan beri kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itu yang diberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil ini adalah aku menderita. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu gitu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah ini gampangnya gitu teman-teman. Jadi saya udah bacakan di kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1-3. Ini kalau buat saya terkait urusan cerita kitab Matius tadi dengan 2 Timotius ini. Nah saya coba mulai masuk ke sharing teman-teman ya. Oke, saya sekarang coba masuk ke draft saya teman-teman. Siapa tahu dengan nanti dijelaskan bisa lebih ketangkap maksudnya gitu.
Apakah kita pernah merenungi kitab Matius 28 tadi, khususnya ayat 19. Tuhan perintahkan amanat agung untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan itu, dengan mengajarkan untuk melakukan segala yang sudah Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan gitu. Itu loh kuncinya itu yang tadi saya bilang tadi ada 6 tingkatan itu teman-teman, ya kuncinya di situ gitu. Ya apakah kita pernah merenungi gitu, Bapak, yang tadi saya katakan kalau pakai bahasa universalnya, bahasa sehari-harinya, saya bilang ada 6 tingkatan kan. Orang percaya, sekedar orang percaya Tuhan saja, ada yang sekedar tahu saja bahwa tahu Tuhan saja, tapi juga ada mungkin yang mulai baca-baca firman sedikit-sedikit gitu, berarti sudah mulai mengenal Tuhan gitu ya. Tapi kembali lagi, apakah sudah mengerti Tuhan gitu? Nah ini mesti pelajaran lagi. Sudah mengerti Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan belum gitu? Ya kalau sudah melakukan firman Tuhan, nah Tuhan baru yang terakhir. Katakan, bisa nggak kita jadi alatnya Tuhan gitu? Nah dengan saya coba jelaskan sharing seperti 6 tingkatan ini. Coba teman-teman bayangin kita ini di posisi mana gitu. Kita ini ada yang di mana? Di posisi 1, di posisi 2, posisi 3, 4, 5, 6. Yang di mana gitu? Ya saya khawatir sekali, jangan-jangan kalau orang yang punya keyakinan diri, mungkin posisi 1 dia mau bilang percaya Tuhan gitu. Itu banyak orang yang akan ngomong seperti itu gitu. Ya jangan-jangan banyak orang yang teman-teman yang cuma di level 2 saja. Ya cuman tahu Tuhan, percaya Tuhan dan tahu Tuhan. Kenapa saya bilang hanya percaya Tuhan dan tahu Tuhan? Karena tidak mempelajari lebih dalam tentang Tuhan gitu. Tidak belajar lebih dalam tentang pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Jadi berhenti cuma di tingkat 1 dan tingkat 2 aja. Percaya Tuhan dan ya tahu Tuhan gitu. Cuma itu aja. Nah saya gugah, ayo teman-teman khususnya yang udah 55 tahun ke atas gitu, ayo dong buruan gitu. Kita mati kata firman umur 70-80 tahun. Berarti tinggal sisa 15 sampai 25 tahun. Kita mesti bergerak dari sekarang gitu. Kita sudah sia-siakan selama 55 tahun ke bawah, itu tidak benar-benar serius mencari Tuhan gitu. Ya padahal firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah dulu dan firman-Nya gitu kan, baru yang lain akan ditambahkan. Kita udah 55 tahun jangan-jangan tidak melakukan itu loh. Kalau cuma sebatas bicara percaya Tuhan dan tahu Tuhan. Ayo kita buruan masuk ke dalam pengenalan Tuhan, berarti dengan membaca firman Tuhan kan. Masuk lagi minta hidupkan roh Tuhan supaya dapat pengertian roh Tuhan. Masuk lagi minta roh Tuhan untuk bisa kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah yang terakhir ini tadi di kitab Matius pasal 28 ayat 19, ya kita bisa nggak jadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kemana-mana gitu, sampai ke ujung bumi, ke semua bangsa. Firman katakan gitu. Jika kita mengaku bahwa kita percaya dan taat serta takut Tuhan, apakah kita sudah mengenal dan mengerti perintah firman tersebut? Terkadang kita merasa sudah mengenal Tuhan hanya oleh karena mendengar saja, atau hanya membaca sepintas, atau membaca firman secara rutin saja, tapi tanpa menyimak dan mencari pengertian yang sebenarnya itu. Nah ini yang banyak dilakukan orang-orang seperti. Tapi ini lebih bagus teman-teman. Ada orang yang rutin membaca firman, itu sudah lebih bagus. Kebanyakannya menurut saya tidak gitu. Kebanyakannya kalau saya bicara sharing dengan teman-teman yang sudah belasan tahun, 20 puluhan tahun, tidak baca firman gitu. Satu putaran pun tidak. Jadi nggak tahu kenapa dia bisa percaya Tuhan, kok bisa ngaku kenal Tuhan, percaya Tuhan, tahu kenal Tuhan. Padahal kalau menurut saya bukan kenal Tuhan, baca firman aja belum kok. Satu putaran sampai umur 55 juga belum baca gitu. Bagaimana penjemput itu kenal Tuhan gitu? Ya lepas itu agamanya apa loh. Kalau bicara kenal Tuhan ya minimal yang Nasrani baca Alkitab kan, yang namanya orang teman-teman di Muslim baca Al-Quran lah minimal gitu, satu kali gitu ya. Ini sama sekali nggak dibaca kok, cuman tetap dengan keyakinan sendiri bahwa dia percaya Tuhan dan dia tahu Tuhan, bukan kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan harus kenal firman-Nya teman-teman, minimal harus kenal firman-Nya. Nah itu pun juga dari saya katakan, kalau mengenal firman pun baru tingkat 3 teman-teman, ya belum bisa ini ya.
Nah, yang mestinya minimal masuk ke tingkat 4, mampu mengerti akan firman Tuhan. Mestinya masuk ke 5, melakukan firman Tuhan. Nah, kalau sudah bicara melakukan firman Tuhan, tingkat 5, ini rasanya janji Tuhan tergenapi, kita masuk surga gitu. Tapi belum masuk ke dalam tim pemerintahnya Tuhan. Kalau kita mau masuk ke dalam tim pemerintahan Tuhan, harus masuk ke level 6, teman-teman. Harus masuk bagaimana melakukan firman, tidak cukup, tapi juga mengajarkan gitu, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama sampai ke ujung bumi, ke ya kemana-mana gitu gampangnya gitu. Jadi ada tingkat 6, ada 6 tingkat. Coba saya gugah hari ini, jangan-jangan teman-teman banyak yang masih di level 1-2 gitu. Ini masuk surga itu level 5 loh teman-teman. Level 5 itu baru masuk surga gitu. Kalau levelnya sebelum 5 belum bisa masuk surga. Kecuali kalau memang teman-teman dapat hak privilege dari Tuhan. Ini saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau bicara teori dari sisi firman Tuhan yang nggak bisa, tetap mesti masuk ke 5 gitu. Kalau kita mau masuk ke dalam surga aman, ya pasti harus melakukan sampai tingkat 5. Kalau kita mau masuk tim pemerintahan Tuhan, ya masuk tingkat 6 gitu. Nah ini pagi ini saya sharingkan adalah untuk nyampe ke tingkat 6. Kitab Matius 28 ayat 19 gitu teman-teman. Nah banyak orang yang sudah belasan bahkan puluhan tahun terima Tuhan dan sudah berusia 50 tahun loh, 55 tahun, bahkan lebih terjebak gitu. Ya pengenalan dan pengertian akan firman dan firman Tuhan hanya di keyakinan sendiri saja yang tadi saya jelaskan gitu. Nah ini kenapa saya senang sekali nyebut umur 55 tahun itu. Karena saya udah di atas 55 tahun teman-teman. Dan saya grogi gitu ngelihat saudara atau teman-teman saya yang sudah di usia di atas 55 tahun. Dan usia 55 tahun adalah standar bagi pemerintah Indonesia. Saya nggak ngerti di dunia sekarang gitu. Kalau buat di Indonesia adalah standar pensiun teman-teman. Pengen itu di perusahaan milik negara gitu atau di swasta gitu, itu 55 itu adalah batas masa pensiun. Nah teman-teman yang masih muda-muda harus sadar bahwa ada batas 55 tahun di dunia ini yang dinyatakan gitu itu sudah pensiun. Pensiun itu berarti kerja loh teman-teman, berhenti dari aktiviti kerja baik di pemerintah atau di swasta. Kecuali kalau levelnya bisa naik ke direktur atau komisaris gitu kalau di perusahaan loh. Ya itu bisa ada excuse, ada dispensasi sampai umur 60 atau 65 tahun. Tapi tetap loh 65 tahun itu berhenti juga gitu. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan 70, 80 tahun kita udah meninggal. Dan ini ukurannya gimana sih gitu? Ya kalau kita parameternya gampangnya 55 tahun aja, berarti ukuran kita kan bisa 15 tahun atau 25 tahun teman-teman. Ini kalau 55 tahun loh. Nah ini yang saya kadang-kadang sering grogi sendiri gitu. Ya ayo dong, kita harus bagaimana sih gitu. Ya saya belajar bagaimana untuk selain saya coba belajar melakukan firman Tuhan, ya saya juga belajar gitu bagaimana menceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya sharingkan gitu. Ya saya cuma bisa seperti ini gitu. Masalah nanti teman-teman nangkap nggak nangkap, saya juga kadang-kadang bingung. Cuma yang jelas saya niat seperti ini, saya sharingkan supaya apa yang saya alamin itu juga yang bagus bisa teman petik, yang jelek ya jangan diikutin lah. Mungkin yang ngabur-ngabur ya nggak usah gitu. Nah terus lakukan dan ajarkan amanat agung yang tadi kan berarti bagaimana pergilah dan jadikanlah bangsa-bangsa muridnya gitu, mengenal akan firman Tuhan yang Tuhan perintah dan peraturkan dalam firman-Nya gitu. Perlu kedalaman pengenalan dan pengertian firman yang benar gitu, dimana untuk dapatkan serta melakukannya itu butuh bantuan kuasa roh Tuhan dalam roh kita. Tadi saya udah ingatkan bahwa tidak ada jalan lain teman-teman untuk dapat mengerti, untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Itu harus hidupkan roh Tuhan teman. Tidak mungkin kita mampu sendiri. Kenapa ya? Karena pasti ngadepin begitu gitu. Tadi udah firman katakan kita pasti akan ngadepin penderitaan dan kita pasti dianggap salah kok sama orang-orang dunia di sekitar kita. Kita selalu akan dicap salah kok. Jadi ya memang harus ada roh Tuhan di dalam kita untuk bisa kita ada kekuatan untuk terus melakukan firman Tuhan gitu. Jadi tanpa menghidupkan roh Tuhan nggak mungkin kita akan berhasil gitu. Panggilan melakukan dan ajarkan tersebut adalah panggilan yang akan membawa derita seperti prajurit di firman Tuhan tadi gitu. Di mana prajurit yang baik tidak persoalkan, tidak egois kepada diri sendiri, persoalan yang ada di dalam diri dia sendiri, tapi ya bagaimana
eh, si prajurit ini tetap melakukan tugas ya demi perintah komandannya gitu. Ya, nah dalam hal ini komandannya siapa? Kalau kita memang menjadi alat Tuhan, ya komandan kita Tuhan gitu. Jadi kita cuma peduli sama Tuhan aja, ya tidak peduli ke dalam diri kita sendiri atau kepada sesama yang kita beritakan kebenaran Tuhan itu gitu. Kebenaran firman Tuhan itu kita beritakan. Masalah tanggapan orang-orang yang kita beritakan itu bukan urusan kita kok, itu urusannya Tuhan gitu. Kita tugasnya cuma memberitakan firman Tuhan gitu. Cuma itu saja. Nah, waktu kita memberitakan firman Tuhan saja, kalau kita tidak ada roh Tuhan di dalam kita itu nggak mungkin dong bisa seperti yang firman katakan bahwa kita itu sudah tidak terlalu peduli dengan persoalan-persoalan apa yang timbul di dalam kita, selain kita cuma taat, takut ya akan perintah atasan kita, komandan kita. Siapa? Ya Tuhan kita gitu. Ya kita cuma pegang itu saja gitu. Nah, konsekuensi beritakan dan ajarkan firman Tuhan adalah pemberitaan bahkan diperlakukan seperti yang salah. Dan dikatakan kan jadi yang seperti salah gitu. Waktu kita melakukan pemberitaan gitu, itu sudah dianggap salah gitu. Ya pasti banyak yang nggak senang. Nah ini konsekuensi ini kan mesti dipikirin. Tetapi firman Tuhan adalah kebenaran hidup yang memerdekakan dan mendapatkan keselamatan serta terima kemuliaan kekal dan ya memerintah bersama Tuhan di dalam surga. Itu rewardnya gitu, itu pahalanya, itu yang kita akan dapat seperti itu gitu. Nah, tinggal kita mau teruskannya gitu. Ya kita mau percaya nggak dengan firman Tuhan bahwa firman Tuhan katakan seperti begini gitu. Nah kadang-kadang ya kembali lagi firman pagi ini kan ingetin bahwa yang namanya di kitab Matius 28 ayat khususnya ayat 19 mengingatkan kan ya tidak cuma cukup ini saya katakan tingkat kita itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Matius 28 ayat 19 itu kita diminta sampai ke tingkat 6 gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara di 2 Timotius, untuk mencapai dari 1 sampai 6 itu ada konsekuensi penderitaan seperti prajurit tadi gitu. Ya bagaimana caranya si prajurit tadi itu tidak ngeributin masalah pribadinya dia, udah ngeributin persoalan penghidupannya si prajurit tadi. Kenapa? Karena prajurit itu cuma ngelihat komandannya saja. Prajurit itu kita itu hanya kita yang menjadi alat Tuhan, hanya melihat Tuhan saja gitu. Ya Tuhan pengennya seperti apa. Nah apa sih yang kita akan dapatkan apabila kita seperti itu? Ya tadi Tuhan katakan begitu. Ya bahwa kita akan mendapatkan kebenaran hidup gitu, yang memerdekakan kita jadi merdeka, tidak tergantung apa-apa di dunia ini, tidak terikat apa-apa di dalam dunia ini, dan kita dapat keselamatan serta terima kemuliaan kekal dan memerintah bersama Tuhan di surga nanti gitu. Itu reward yang kita itu. Nah reward itu kan kekal teman-teman, bukan seperti kesulitan duniawi yang sifatnya fana. Kalau keselamatan akhirat yang tadi kemerdekaan, kita mendapat keselamatan, kita bisa menerima kemuliaan, kita bisa memerintah bersama Tuhan, itu kekal semua teman-teman. Di akhirat itu kekal semua. Jadi tinggal terserah kita mau yang mana gitu. Cuman pagi ini saya tetap ingat sekali lagi bahwa mengasihi Tuhan ya adalah yang melakukan firman seperti seorang prajurit yang militan tadi gitu, yang hanya melihat Tuhan saja, tidak melihat diri sendiri atau orang lain gitu. Dia hanya cuma melihat Tuhan saja. Dan juga yang tadi saya ingatkan yang kedua, urusan levelnya teman-teman. Levelingnya saya asal-asal bikin aja leveling menurut versi saya gitu. Ya ada 6 tingkatan tadi, saya ingetin lagi, tahu hanya percaya Tuhan, tahu Tuhan, kenal Tuhan, mengerti Tuhan, ya melakukan firman Tuhan, dan satunya ya menjadi alat Tuhan, bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan kepada sesama kita agar banyak orang yang makin diselamatkan. Oke teman-teman, see you, bye bye.